Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Insinyur Badrus Saufari MSc, atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ais Sulastri dari kelompok 1. Di sini kita akan mencoba memaparkan tentang siklus sel. Tinjauan yaitu peran kunci pembelahan sel. Kemampuan organisme untuk menghasilkan lebih banyak jenisnya sendiri paling baik membedakan makhluk hidup dari benda mati. Kelangsungan hidup didasarkan pada reproduksi sel atau pembelahan sel. Dapat dilihat dari gambar 12.1. Di sini ada fase-fase. Dalam organisme multiseluler, pembelahan satu sel mereproduksi seluruh organisme. Organisme multiseluler bergantung kepada pembelahan sel untuk yang pertama adalah untuk perkembangan dari sel yang dibuahi, untuk pertumbuhannya, untuk perbaikan sel-selnya itu. Dan pembelahan sel merupakan bagian integral dari siklus sel. Kehidupan sel dari pembentukan hingga pembelahannya sendiri. Dapat dilihat ini adalah gambar 12.2. Di bagian A ini ada 100 mikrometer. Ini reproduksi. Yang kedua nih ada 200 mikrometer. Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada 20 mikrometer. Itu adalah pembaruan jaringan. Selanjutnya nih reproduksi. Lanjut. Ini pertumbuhan 200 mikrometer. Dan ini adalah pembaharuan jaringan. Selanjutnya dari konsep 12.2, kebanyakan pembelahan sel menghasilkan sel anak yang identik secara genetik. Jadi sama secara genetik. Nah, kebanyakan pembelahan sel menghasilkan sel anak dengan informasi genetik yang identik. Nah, DNA pengecualiannya adalah meiosis. Nah, jenis pembelahan khusus yang dapat menghasilkan sperma dan sel telur. Ini ada gambar figur gambar 12.3. Ada 20 μm. Nah, selanjutnya kromosom eukariotik terdiri dari kromatin, suatu kompleks DNA dan protein yang mengembun selama pembelahan sel. Setiap spesies eukariotik memiliki sejumlah karakteristik kromosom di setiap inti sel somatik. Sel reproduktif memiliki 2 set kromosom gamet. Sel reproduksi, sel sperma, dan sel telur
memiliki setengah dari jumlah kromosom sel kromatik. Distributor kromosom. Selama pembelahan sel eukariotik, dalam persiapan untuk pembelahan sel, DNA direplikasi dan kromosom memadat. Setiap kromosom duplikat memiliki 2 kromatid saudara atau salinan gabungan dari kromosom asli yang terpisah. Selama pembelahan sel, sentromer adalah pinggang sempit dari kromosom duplikat, tempat kedua kromatid paling erat menempel. Gambar 12.4 ini adalah sentromer dan kromatid saudara yang memiliki panjang 0,5 mikrometer. Selama pembelahan sel, 2 kromatid bersaudara tadi, setiap kromosom yang digandakan terpisah dan bergerak menjadi 2 inti setelah terpisah. Kromatid disebut kromosom. Nah, dapat dilihat dari gambar 12.5.1, ini adalah kromosom yang ini sentromer, kromosom R, lengan kromosom. Nah, ini adalah lengannya kromosom. Ini molekul DNA. Nah, molekul DNA kromosom. Gambar 12.5.2. Ini ada kromosom. Nah, di sini ada sentromer. Nah, sentromer. Di sini lengan kromosom. Lengan kromosom ini duplikat kromosom. Nah, termasuk replika DNA dan kondensasi. Selanjutnya, pembelahan sel eukariotik terdiri dari mitosis. Nah, pembelahan materi genetik di dalam nukleus, sitokinesis, pembelahan sitoplasma, gamet diproduksi oleh variasi pembelahan sel yang disebut meiosis. Meiosis menghasilkan sel anak non-identikal yang hanya memiliki 1 set kromosom, setengah dari jumlah sel induk. Pada konsep 12.2, fase mitosis bergantian dengan interfase dalam siklus sel. Pada tahun 1882, ahli anatomi Jerman Walter Flemming mengembangkan pewarna untuk mengamati kromosom selama mitosis dan mitokinesis. Selanjutnya adalah fase siklus sel. Nah, di sini ada siklus sel terdiri dari fase mitosis. Nah, fase mitosis atau mitosis dan sitokinesis. Selanjutnya adalah interfase, pertumbuhan sel dan penyalinan kromosom dalam persiapan untuk pembelahan sel. Interfase, sekitar 90% dari siklus sel dapat dibagi menjadi subfase. Yang pertama adalah G1 fase atau celah pertama, phase gap. Yang kedua,
fase sintesis nih. Fase sintesis yang kedua adalah G2, fase second gap atau fase celah kedua. Sel tumbuh selama ketiga fase, tetapi kromosom diduplikat hanya selama fase sintesis saja. Nah, ini ada gambar fase interfase. Ini celah pertama atau gap 1. Ini DNA sintesis, fase sintesis. Ini G2 atau celah kedua. Ada sitokinesis dan ada mitosis. Nah, ini ada tahap mitosis atau M, fase mitosis. Selanjutnya, mitosis secara konvensional dibagi menjadi 5 fase. Ada 5 fase dalam mitosis. Ada profase, ada prometapase, ada metapase, ada anapase, ada telopase. Ini biasanya di SMP sudah dipelajari, SMP kelas 9. Ini pembelahan mitosis sudah mulai dipelajari. Nah, selanjutnya sitokinesis, tumpang tindih dengan tahap akhir dari mitosis. Ini gambar dari 12.7. Di sini dapat kita lihat celah dari interfase, celah kedua dari interfase atau G2 dari interfase. Habis itu ada masa profase. Setelahnya adalah masa prometapase, masa metapase, di sini masa anapase, dan di sini adalah masa telopase. Nah, di sini ada sentromer, kromatin, nukleus, dan selubung nuklir. Ada membran plasma, dapat kita lihatlah, ada spindel mitosis awal, ada juga aster, sentromer, kromosom, yang terdiri dari 2 kromatid bersaudara. Setelah itu fragmen nuklir, mikrotubulus, non-kinetokor, kinetokor, mikrotubulus, kinetokor, ada metafase. Nah, kalau dalam metafase itu ada pelat metafase, ada anafase, ada telopase dan sitokinesis, poros, sentromer di satu tiang spindel, kromosom putri, pembelahan alur, pembentukan nukleus, pembentukan aplok nuklir, 10 mikrometer. Nah, pada 12.7a, seperti kita lihat di gambar, ada celah kedua dari interfase, ada profase, ada prometafase. Nah, di sini sentromer, sentrosom dengan pasangan sentriol, kromatid digandakan. Nah, duplikat kromatid atau kromatid digandakan. Ada nukleus, di nukleus, selubung nuklir, ada membran plasma. Nah, selanjutnya pada tahap yang selanjutnya ada aster, ada sentromer, ada kromosom,
ada terdiri dari 2 kromatid, ada fragmen amplop nuklir. Selanjutnya ada kinetokor, ada mikrotubulus kinetokor. Pada gambar 12.7b, di situ tahap metafase, anafase, telopase, dan sitokinesis. Lanjut, 12.7c. Nah, pada tahap ini, celah kedua dalam interfase, dari interfase ada profase, ada prometafase. Di sini memiliki jarak 10 mikrometer. Gambar 12.7d, di sini ada sudah tadi ya, metafase, anafase, dan telopase. Selanjutnya 12.7e, lanjut kita lanjut saja nih. Nah, selanjutnya pandangan lebih dekat. Nah, pada gendong mitosis adalah struktur yang terbuat dari mikrotubulus bahwa gerakan kontrol kromosom selama mitosis. Nah, pada sel hewan, perakitan mikrotubulus spindle dimulai di sentrosom, pusat pengorganisasian mikrotubulus. Sentrosom bereplikasi selama interfase, membentuk dua sentrosom yang bermigrasi ke ujung sel yang berlawanan selama profase dan prometafase. Sebuah aster, yaitu susunan radikal mikrotubulus pendek, memanjang dari setiap sentrosom. Nah, spindle termasuk sentrosom, mikrotubulus spindle, dan aster. Nah, selama prometafase, beberapa mikrotubulus spindle menempel pada kinetokor kromosom dan mulai menggerakkan kromosom. Selanjutnya gambar 12.8. Di sini ada kromatid bersaudara, ada di sini aster, sentrosom, pelat metafase, kinekros, ada mikrotubulus. Di sini ada mikrotubulus, kinetokor, mikrotubulus, kromosom, sentrosom 0,5 mikrometer dan kromosom sentrosom 1 mikrometer. Di sini gambar selanjutnya yaitu 12.8a. Di sini ada kinotoser, kinetokor, dan mikrotubulus kinetokor dengan lebar 0,5 mikrometer. Selanjutnya, dalam anafase,
Kromatid bersaudara terpisah dan bergerak di sepanjang mikrotubulus. Kinetokor menuju ujung sel yang berlawanan. Jadi bergerak menuju ujung sel yang berlawanan. Perhatikan gambar 12.9. Ini ada gerakan kromosom. Nih, spindle, kinetokor. Nah, selanjutnya mikrotubel. Lanjut dulu ke sini. Percobaan spindle sudah, lanjut. Di sini ada subunit tubulin, tiang spindle. Nah, pada cobaan ini selanjutnya gambar 9.A, gerakan kromosom, mikrotubulus. Ini protein motorik, kinekor, tubulin subunit. Nah, selanjutnya mikrotubulus non kinetokor dari kutub yang berlawanan saling tumpang tindih dan mendorong satu sama lain memanjangkan sel. Nah, dalam telopase, inti anak yang identik secara genetik terbentuk di ujung sel yang berlawanan. Nah, sitokinesis dimulai selama anapase atau telopase dan spindel akhirnya terlepas. Pandangan lebih dekat pada sel hewan, sitokinesis terjadi melalui proses yang dikenal sebagai pembelahan, membentuk alur pembelahan di dalam sel tumbuhan. Nah, pelat sel terbentuk selama sitokinesis. Selanjutnya gambar 12.10, di sini ada pembelahan sel hewan atau SEM. Nah, pembelahan sel hewan di sini pembelahan alur cincin mitrokoplamen kontraktil. Nah, sel putri selanjutnya yaitu sel tumbuhan, ada dinding sel, ada pelat sel, dinding sel baru, dan sel putri. Panjangnya yaitu 100 mikrometer. Dan yang ini adalah 1 meter. Kita lanjut. Gambar 12.10a, titik 10a. Pembelahan sel hewan, nih. Pembelahan alur, cincin mikroplamen kontraktil, sel putri 100 mikrometer. Lanjut, tadi sudah. Ini pembelahan sel tumbuhan tadi sama, kita lanjut, tidak
Pindah dulu ke nih. Gambar 12.11 kondensasi kromatin. Nah, di sini ada inti nukleus. Nah, ada masa propase, prometafase, metafase, anafase, dan telopase. Nah, di sini membentuk di sini penyelebar 10 mikrometer. Lanjut. Ini sudah kita lanjut ke pembelahan biner. Pembelahan biner pada bakteri. Nah, prokariota atau bakteri dan arkaya berkembang biak dengan jenis pembelahan yang disebut pembelahan biner, binary fission atau pembelahan biner. Nah, dalam pembelahan biner, kromosom bereplikasi. Nah, bereplikasi dimulai dari asal replikasi dan 2 kromosom anak secara aktif bergerak terpisah. Membran plasma mencubit ke dalam bagian sel menjadi 2. Di sini asal replikasi. Ini nama bakterinya adalah Entamoeba coli. Sel Entamoeba coli. Di sini ada dinding sel, ada membran plasma, kromosom bakteri, dan replikasi kromosom dimulai. Lanjut. Masih sama, lanjut. Nah, 12.4. Ini kita lanjut. Evolusi mitosis. Nah, karena prokariota berevolusi sebelum eukariota, mitosis kemungkinan berevolusi dari pembelahan biner. Nah, protista tertentu menunjukkan jenis pembelahan sel yang tampak di antara pembelahan biner dan mitosis. Nah, bakteri. Ini Dinoflagellates atau Dinoflagellata. Kebanyakan eukariota, selubung inti. Mikrotubulus. Di sini ada selubung inti utuh, mikrotubulus kinetokor, fragmen. Nah, di sini fragmen haplonuklear. Selanjutnya lanjut ke sini. Bakteri. Ini bakteri. Ini Dinoflagellates. Nah, di sini ada kromosom, mitokondrius, selubung inti utuh. Lanjut. Siklus sel eukariotik diatur oleh sistem kendali molekuler. Nah, frekuensi pembelahan sel bervariasi dengan jenis sel. Nah, bervariasi. Perbedaan ini dihasilkan dari regulasi di tingkat molekuler. Nah, sel kanker berhasil melarikan diri dari kontrol biasa pada siklus sel. Makanya sel kanker itu kan dinamakan pertumbuhan yang
tidak terkendali. Nah, selanjutnya, bukti untuk sinyal sitoplasma. Nah, siklus sel tampaknya didorong oleh sinyal kimia tertentu yang ada di sitoplasma. Beberapa bukti untuk hipotesis ini berasal dari percobaan di mana sel mamalia yang dikultur pada fase berbeda dari siklus sel digabungkan untuk membentuk satu sel dengan dua inti. Ini percobaan 1, percobaan 2, sintesis. Ini gap 1, mitosis gap 2. Hasilnya. Ketika sel dalam fase sintesis menyatu dengan sel di fase G1 atau gap 1, nah, inti G1 segera memasuki fase sintesis. Ini DNA disintesis. Ini di sini DNA disintesis. Selanjutnya, ketika sebuah sel dalam fase mitosis menyatu dengan sel di gap 1 dan dengan sel menyatu di sel G1 ini, gap 1, inti G1 segera memulai mitosis. Spindle terbentuk dan kromatin terkondensasi meskipun kromosomnya belum diduplikasi. Selanjutnya, sistem kontrol siklus sel. Peristiwa berurutan dari siklus sel diarahkan oleh sistem kontrol siklus sel yang berbeda, yang mirip dengan jam. Sistem kontrol siklus sel diatur oleh kontrol internal dari dalam dan eksternal dari luar. Nah, jam memiliki pos pemeriksaan khusus di mana siklus sel berhenti sampai sinyal penerusan diterima. Kita lihat gambar di sini, ada gambar 12.15. Ini pos pemeriksaan gap 1 atau G1. Yang selanjutnya di gap 1 kontrol sistem, pos pemeriksaan G2. Ini pos pemeriksaan mitosis, ini checkpoint, ini sistem pengaturan. Selanjutnya, nah, untuk banyak sel, pos pemeriksaan di gap 1 tampaknya menjadi yang paling penting. Nah, jika sebuah sel menerima sinyal lampu hijau di pos pemeriksaan G1, itu biasanya untuk menyelesaikan fase sintesis, fase S nih, fase sintesis. Gap 2 dan mitosis, fase mitosis dan membelah. Jika sel tidak menerima sinyal lanjutan, itu akan keluar dari siklus, beralih ke keadaan tidak terbagi yang disebut dengan fase GO. Itu adalah fase keadaan tidak terbagi. Coba lihat gambar selanjutnya. 12.6. Di situ ada pemeriksaan gap 1. Pemeriksaan gap 1. Ini G1. Nah, di sini yang fase tidak terbagi. Sel menerima sinyal lampu hijau.
sel tidak menerima sinyal lampu hijau. Lanjut. Siklin dan kinase yang bergantung pada siklin. Nah, dua jenis protein pengatur terlibat dalam kontrol siklus sel, yaitu siklin dan siklin dependent kinase atau CDKS. Nah, aktivitas CDKS berfluktuasi selama siklus sel karena dikendalikan oleh siklis. Dinamakan demikian karena konsentrasinya bervariasi dengan siklus sel. Nah, MPF, faktor pematangan, adalah kompleks siklin dan CDK yang memicu bagian sel melewati pos pemeriksaan di gap 2 dan ke fase mitosis. Selanjutnya gambar 12.17. Di sini ada mitosis, gap 1, sintesis, gap 2, M, dan seterusnya. Fluktuasi aktivasi MPP berkonsentrasi siklin selama siklus sel. Nah, ini siklusnya. Kita lanjut. Nah, ini fluktuase MPP dan konsentrasi siklin selama siklus sel. Nah, aktivitas MPP, konsentrasi siklin, dan waktunya. Itu ada grafiknya. Nah, kita bisa melihat grafiknya. Selanjutnya, pada gambar 12.17 adalah mekanisme molekuler yang mengatur siklus sel. Nah, ini tadi sudah juga dibahas. Selanjutnya adalah tanda berhenti dan pergi. Nah, tanda berhenti dan pergi. Sinyal internal dan eksternal di pos pemeriksaan. Nah, contoh sinyal internal adalah kinetokor yang tidak terikat pada mikrotubulus. Spindle mengirimkan sinyal molekular yang menunda anapase. Nah, delay anapase dan menunda anapase. Nah, beberapa sinyal eksternal adalah faktor pertumbuhan atau growth factor. Nah, protein yang dilepaskan oleh sel tertentu yang merangsang sel lain untuk membelah. Nah, misalnya, faktor pertumbuhan yang diturunkan trombosit atau PDGF simulatis merangsang pembelahan sel fibrosa manusia dalam kultur. Lanjut. Nah, ini gambar 12.18, sampel jaringan ikat manusia yang dipotong kecil-kecil. Nih, enzim mencerna matrik ekstraseluler menghasilkan suspensi fibroblast bebas. Nah, selanjutnya sel dipindahkan ke pembuluh kultur. Sudah, jangan berdiri. Lanjut. Nih, kita lanjut ke sini. Contoh nyata dari sinyal eksternal adalah penghambatan yang bergantung pada kepadatan di mana sel yang penuh sesak berhenti membelah. Contoh nyata dari sinyal eksternal adalah penghambatan yang bergantung pada kepadatan. Nah, di mana sel yang penuh sesak berhenti membelah. Nah, selnya berhenti membelah. Sebagian besar sel hewan, most animal cell, sebagian besar sel hewan juga menunjukkan ketergantungan penjangkaran. Nah, di mana
mereka harus melekat pada substrat untuk membelah. Nah, sel kanker tidak menunjukkan penghambatan yang bergantung pada kepadatan atau ketergantungan penjangkaran. Nih gambar 12-19 ketergantungan pelabuhan, penghambatan yang bergantung pada kepadatan, penghambatan yang bergantung pada kepadatan sel mamalia normal. Nah, sel mamalia normal. Yang ini adalah yang sel kanker. Ukurannya sama. 20 mikrometer. Lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, hilangnya kontrol siklus sel di sel kanker. Ini kan hilangnya kontrol, berarti hilang kontrol di siklus sel kanker. Sel kanker tidak merespon secara normal mekanisme kontrol tubuh. Nah, sel kanker mungkin tidak membutuhkan faktor pertumbuhan untuk tumbuh dan membelah. Nah, mereka mungkin membuat faktor pertumbuhannya sendiri. Nah, mereka dapat menyampaikan sinyal faktor pertumbuhan tanpa kehadiran faktor pertumbuhan. Nah, di sini mereka mungkin memiliki sistem kontrol siklus sel yang tidak normal. Nah, pertumbuhan yang kenapa? Makanya kanker itu dinamakan pertumbuhan sel yang tidak normal. Nah, sel normal diubah menjadi sel kanker melalui proses yang disebut transformasi. Nah, sel kanker yang tidak dihilangkan oleh sistem kekebalan membentuk tumor. Masa sel abnormal dalam jaringan normal. Jika sel abnormal tetap berada di tempat semula, benjolan tersebut disebut tumor jinak. Nah, jika benjolan itu tetap tidak bergerak-gerak di situ saja, itu namanya tumor jinak. Selanjutnya, tumor ganas menyerang jaringan di sekitarnya dan bermetastasis, mengekspor sel kanker ke bagian tubuh lainnya, di mana sel tersebut dapat membentuk tumor tambahan. Nah, jadi kalau menyerang jaringan-jaringan lain itu namanya adalah tumor ganas. Nah, tadi kan yang kalau di situ saja itu adalah tumor jinak, ini tumor ganas. Nah, gambar 12.20, ini tumor. Ini contoh tumor di payudara. Pembuluh getah bening. Nah, pembuluh getah bening. Ini sudah ada sel kanker, tumor metastasis, tumor tumbuh dari satu sel. Nah, tumornya ini tumbuh dari satu sel. Tumor tumbuh dari satu sel kanker. Sel kanker menyerang jaringan tetangga. Sel kanker menyerang jaringan tetangga. Sel kanker menyebar melalui getah bening dan pembuluh darah ke bagian tubuh lainnya. Nah, menyebar ke bagian tubuh lainnya. Sel kanker dapat bertahan hidup dan membentuk sel tumor baru di bagian tubuh. Selanjutnya, kemajuan terbaru dalam memahami siklus sel dan persinyalan siklus sel telah membawa kemajuan dalam pengobatan kanker. Gambar 12.21. Lanjut. Gambar 12.2. Ini tahap mitotik sitokinesis. Gap 1, gap 2, sintesis, interfase. Selanjutnya bisa telopase dan sitokinesis, anafase, metafase, profase, dan profase. Nah,
Demikian paparan saya dari kelompok 1 yang terdiri dari Aisulastri, Yuli Sutiono, dan Muhammad Hafiz. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih.